Hanya ini ulun acara kerja protokol. Mengaji kada, pembukaan kada, langsung suruh ceramah. Ada pemodal panitia ini. Asli kada pemodalan. Ada pengiyakori binanya. Alhamdulillah ya, syukur tuh. Tapi bagus kayak ini aja Pak, habis ini pulihkan kita ngalih. Yang nak bedom di pos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anfadha fil bariyati ahkamah wa qaddara 'alal anami himamah wa anzala 'alan nabiyil mahsus bil karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اهل التقوى واهل المغفره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Amma ba'du. Abainal kiram. Masyaallah habaib, para habaib duriannya Rasulullah. Anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakussu bi dzikri Al-Habib As-Sayyid Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Dr. Andes Profesor Mustafa bin Saleh Al-Haddar. Ulun seorang. Daripada ada lagi. Al-Habib, siapa lagi? Habib nang kada asing lagi, dunia maya, dunia akhirat. Siapa tadi? Habib Haris Al-Qab. Gayalah, bahannya madahi guru. Ketulahan jo bahannya nih. Guru siapa lagi? Banyak guru-guru nah. Ini yang berserupan nih guru jo binanya. Guru siapa ngarannya? Guru Abdul Aziz Jua. Ya kah? SPDI, Sepeda Indonesia. Guru siapa lagi? Guru siapa? Guru siapa? Guru ke Haji Muhammad Soleh MMK, maju mundur kena. Guru siapa lagi? Tuh guru juga pinanya berserban tuh nah. Pin anak makan wadai kada jadi sidin. Mencapai wadai nanti. Ya kan 2 kotak habis dah guru. Ada padahan. Makan wadai. Guru siapa tuh? Guru siapa namanya? Guru Zainal Arifin. Ya kah? SAG soto ayam goreng. Dan guru Yae. Guru Yae. Mbak guru Yae kada ingat. Guru siapa namanya nih? Kada ingat ulun? Hah? Guru Muhammad Yunus. Ya kah? Pengarang lagu sapu tangan merah. Iya. Ya kira lah. Ya, bujuran aja sini dapat tampar nih. Dan guru-guru yang lainnya kita doakan semuanya mudah Allah panjangkan umurnya amin. Allah sehatkan badannya amin. Ya Rabbal alamin. Dan saya hormati juga para pejabat-pejabat pemerintah, Bapak TNI Polri-nya, karena harapan ada juga daripada Benaraja. Bapak membakal, adakah? Mana? Kal, nggih. Jangan tertawa aja kali wadai banyak benar habis jualan itu. Sama aja membakal nih. Ini ada lebihannya di bawah bakal bulik. Ya gawiannya kayak itu udah. Ada kayak jam bakal lah. Bahannya madahi tadi entampar nih. Ya kan? Bapak RT, mana RT-nya? Pangkat terendah tuh ya RT. Ya kan? Kita doakan pembakal lawan RT, mudah-mudahan sidin biasa-biasa aja. Ya kan? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetamu para aulia Allah, tetamu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di setiap langkah kaki kita hadir di suatu majlis
yang dimana di majlis itu dibacakan tentang sejarahnya mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tujuan kita hadir di majlis ini yaitu dalam rangkaian acara Hall Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi dan salah satu daripada aulia Allah Syekh Muhammad Ridwan guru kabuh. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau. Amin. Nah, kenapa dikatakan soleh, Beb? Nih, dengarkan. Kenapa dikatakan soleh, Beb? Karena mendulukan Allah daripada yang lain. Itu soleh ngarannya. Ya, wah ini banyak orang mengatakan nama, Beb, sedikit wali, sedikit orang tua wali, Beb. Ajar Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan amunnya kita hendak tahu jadi orang tua wali kadanya, soleh kadanya, lihat gawiannya apa hari-hari. Menyebut dom di pos itu lain wali. Wala. Ya kan? Ya kan? Bedom di pos. Ya kan? Padahal orang wali keluar dari hutan bertahun-tahun, rambut gimbal, bersoroi kada, mandi kada, beramih barang aja, padahalnya wali bungol menedop. Orang wali itu yang mengaji, istighfar, salawat, bangun tengah malam, salat tahajud, itu wali katanya. Punya kada pernah sembahyang tahajud lain wali. Wala. Mbah. Ya itu kalau ini buhannya. Tuh jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami. Biar menyedak tahu di sini orang tua wali kadanya soleh, kadanya lihat di gawiannya napa-napa hari-hari. Coba lihat Al-Habib Ali Habsyi. Coba lihat mereka. Wa Muhammad Guru Ridwan, Guru Kabuh. Mereka orang ahli ibadah. Mereka orang yang luar biasa. Mereka bangun tengah malam salat tahajud. Yang didoakan apa? Seberatan kita yang doakan. Kita seberatan. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang didoakan mereka siapa? Seberatan kita adalah kita mendoakan mereka para orang soleh. Hah? Itu mereka bangun tengah malam kada kayak kita. Kita bangun tengah malam kami guring pulang. Buan mana, Beb? Buan apa namanya nih? Hah? Jembatan Merah tuh di Surabaya. Sini mana ada jembatan merah nih. Hutan ini jembatan merah lah. Iya kak. Bangun dia bebek tengah malam. Gua bilang bebek, gua nonton bola, nonton Liga Kampion. Berhimat. Ya kak, ada motor GP tengah malam gini dihadangi. Pada wali. Mana ada wali nang kayak itu. Wali itu ibadah. Kada pernah mendiri orang. Itu wali. Ya kan, kayak para Rasulullah, itu orang-orang wali. Makanya jadi Habib Ali Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ya kan, lisan yang keluar dari para orang-orang wali itu ma'rufa. Ya kan, semuanya yang baik-baik. Kada pernah memendiri orang. Bang. Ini orang wali, orang soleh, tapi kesana kemari manjul benderlan orang. Gawiannya bedom di pos, makanya wali. Padahal yang soleh. Tuhan Nabi Yusuf alaihissalam tu berdoa minta kepada Allah, tawaffani musliman wal hikni bisolihin. Matikan aku bersama dengan orang muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang soleh. Karena tahu, kenapa Beb? Amanya kita meninggal dunia yang menuntun, membawa, mengantarkan kita ke surga, mereka orang soleh. Paraki mereka. Selama mereka ahlu sunnah wal jamaah, siapakah? Gurukah? Ustadkah? Habibkah? Punya ahlu sunnah wal jamaah, pingkuti, taruh di hati kita nina. Sanjung mereka. Tapi punya ada Habib, Ustad, Guru, Kiai, biar surban yang kekerdus akwa kenalnya. Biar keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah, tinggalangan ha. Jauhi. Nya bagi kampung benar aja. Buju, uran. Mbah, ada tahu Belum dasar kayak ini menjeramah. Yang menyadang sarik berarti merasa toh. Mbah. Ini. Ya kan, makanya berpikir kita hidup, Pak. Kalau kita meninggal yang bak kita siapa? Mereka orang soleh, paraki mereka. Hormati ulama, akrimul ulama, fa innahum warathatul anbiya, wa man akramahum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Wa man akramahum, siapa yang memuliakan mereka, faqad akramani, berarti memuliakan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan aku, wa man akramani faqad akramallah, berarti orang itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang memuliakan Allah, dia stempel oleh Allah. Tok, apa
Apa stempelnya Beb? Al-Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu. Coba lihat Ali Habsyi, mereka tuh Mesir itu orang jadi orang besar, Pak. Jadi orang wali. Berkat apa, Beb? Doa kuitannya. Berkat jadi orang wali, berkat doa kuitannya. Kayak apa Ali Habsyi? Kayak tujuan Rasulullah ketika menikahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra putrinya. Mengangkat tangan berdoa, Allahumma akhrij minhuma katsirat thayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali dan putriku Fatimah Zahra turunan anak-anak yang soleh ya Allah. Keluar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, syabab ahlul jannah yang ibadahnya luar biasa, menangis ketika sakaratul maut Sayyidina Hasan. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syabab ahlul jannah, pemuka-pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah kau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijatul Kubra, dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu bujur. Sekarang yang menjadi pikiran dalam hatiku, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Masya Allah. Kalau segala Sayyidina Hasan menangis takut kalau amalnya kada diterima Allah, lalu kayak apa lawan kita? Nanganganga kayak ini aja gawian. Datang dari rumahan dicari makanan wara, benar aja. Ban jembatan merah ini, Mbak Bang, ya hadir ke sini, napan yang diperoleh, mendengarkan orang baca maulid, baca qasidah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, apa yang bisa kita bawa pulang? Nah, coba lihat mereka para aulia Allah, mereka mengatakan laghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat ainin ma ajadtu nafsi minal muslimin. Seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku, hilang daripada pandanganku, ma ajadtu nafsi minal muslimin, aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Apa sebabnya, Beb? Cinta, mahabbah kepada Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Al-Habib Ali Habsyi umur 12 tahun, Pak. Umur 12 tahun ditanya oleh ibunya, wahai Ali, apakah engkau ingin dapat ridho dari aku, kata ibunya. Iya wahai ibu, aku ingin dapat ridho dari pian wahai ibu. Kalau pian ingin dapat ridho dari aku, kata ibunya, kau harus bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tuh, jangan dilajari anak-anak kita dengan cinta kepada Rasulullah, cinta dengan orang-orang yang soleh, sayang dengan orang yang soleh. Jangan cuma ada perlunya aja datang kepada guru, kepada habib, kepada ustad, minta baju. Ban mana, Beb? Jembatan Merah. Jembatan Merah itu mana, Beb? Kandangan. Kandangan itu mana, Beb? Ban ketupat. Di mana-mana hari-hari ketupatnya makan kayak ketupat muha berarti. Orang ini makan ketupat. Ulunnya berapa kali masuk ke rumah guru ini, guru itu, guru fulan ketupat. Jadi makan ikan ada yang lain kah? Ada pemodal lalu. Anak kan ini bergaya aja lah, bergaya aja. Kayak bujuran. Mbak, iya kak, itu cinta itu mereka dengan orang-orang soleh itu, duduk dengan mereka, jangan cuma ada perlunya aja datang kepada guru. Punya bisi anak nakal mecal datang kepada guru. Gurunya bisa pondok pesantren. Guru, anak ulun nakal guru nak sekolah kan lampian guru lah. Nggih, jadi guru. Anggap jago anak pian bebungulan. Guru aja marah aku anak seorang teman-teman buntal. Anak orang nang bungol-bungol datang ke pondok. Sekolah 3-4 tahun pintar keluar, alhamdulillah nang bungol pulang datang. Jadi guru ini dijulungin nang bungol-bungol berataan. Setengah mati bebusan muntung lu melajari ya tak ada paham jawabannya nih. Kadang-kadang guru disariki seorang bungol menyariki guru. Bah! Mbak Bang, ya kan? Saya bujur juga. Kada bujur kada. Nah ngaku lo. Ini kalau sudah perlunya datang kepada guru. Guru jualan sunyi guru. Guru anak ulun nakal. Guru. Karau bay. Makanya baga sidang karau tadi ulun. Ba jangan ada karau pian. Hancur liur. Karau ini punya periksa dokter nyata corona dah. Wah ini bisulan gin corona bungol mana dok. Gigi longgar gin corona, wah ini napa nang ada corona, ketilahu corona juga, kesadakan ya corona juga, mbak, ya jangan cuma ada perlunya jadi datang kepada guru, jangan, ya ambil berkah duduk dengan mereka, hormati guru itu,
Oh Pak, di Madura tuh nah. Lihat, ulun pernah nih berapa kali rancak ceramah di Madura. Dengarkan nih. Ulun kada banding-banding akan cuma contoh buat kita. Kenapa Beb tuh di Madura? Di Madura, di daerah Sumenep, Madura, ada Madura ke sini. Bada Maturan, bada. Nih kada yakin kau pengah. Nah, di Madura kalau salaman takdimnya lawan guru tuh luar biasa, Pak. Hormatnya lawan guru luar biasa. Ya kan? Tuh, amanya salaman 5 meter, anak ketemu lawan guru, sandalnya dibacul. 5 meter, 10 meter, sandalnya dibacul. Di Madura, di Kalimantan, sandal Habib di Juntan. Kurang ajar mana? Ulun 2 kali kehilangan sandal. Tahu kah? Mau kubuhannya nih. Mambil berkah, Beb. Itu lain berkah, maling. Ganti tanah ulun mana handa ulun? Handa ulun mana? Hati hilang ganti Tuh 200 rial lo kada Saudi. Boleh ceramah khotbah Jumat turun handal hilang. Dulu pi panitia sandal japit kurang ajar mana? Handal japit 7.500. Mambil berkah jar lain berkah maling itu. Mbak. Ngene pada hormat lawan guru, sudah perlunya datang pada guru. Punya lagi miskin, usahanya bangkrut, datang pada guru, menyesugih, tak beracungan, kadang-kadang bercungul lama kali. Buat mana Beb? Jembatan Merah. Apik lalu jadi manusia. Mbak Bang, guru tuh, ya kah? Pak, orang bersedekah lawan guru tuh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Bughyatul Mustarsidin, beliau mengatakan apa jarsidin? Biar bersedekah lawan guru, lawan ulama, itu pahalanya lawan orang soleh, itu pahalanya sama dengan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya. Mengalahkan kita bersedekah lawan kuitan. Kenapa Beb? Yang melajari kita taat lawan kuitan, bakti lawan kuitan. Guru. Ini ada guru dimusuhi. Jolongi guru tuh, nah guru menyesogim si duit tuh jolongi, nah kesal majelis guru, nah kesal masjid, nah kesal musola, kayak itu, jangan menumpuk dunia aja gawian, Mbak Bang, ya tuh Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, soge, kaya raya, beliau jual tanahnya Pak, 1.000 dirham payu Pak, duitnya semuanya dibagi oleh fakir miskin, dibagi, karena harapan dunia. 500 kuda dibagi, 1.500 onta dibagi oleh sedin. Karena dunia di mata mereka orang soleh, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kada kayak bonpian ini. Yang ada maksudnya datang pada guru. Ya kan? Nyata Kenapa cengang? Nah, tampar nih. Kenapa nih namakan wadai kah? Ya, ambil wadai nanti enak menyuap. Mbak. Kena dulu ndak. Ya aja makannya kasihan. Itu mencapai wadai dah. Mbak Bang. Tangga wadah guru. Ya itu menyebisi duit banyak gitu. Infakkan sedekahkan nah guru. Kenapa Beb? Pak. Duit tuh mensedekahkan gak bakal kurang. Bertambah. Ini karena yakin ketujuh menumpuk harta aja gawian. Ya kan, Jarsi Abdillah bin Ahmad Basaudan beliau mengatakan dunia kamahilil magar. Dunia yang kita diamin untuk sementara benar aja. Wa mahiyalil mamar. Tetapi dunia yang kita diamin ini hanya untuk sekedar umpat lewat benar aja. Umpat lalu benar aja. Paham kan? Dengar kan? Tampar nih. Ya kan? Hanya sekedar umpat lewat aja. Apa yang bisa kita harap? Nang bisa kita punya kita jauh daripada ulama nak pernah dicari. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu an beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu julasa ina khair, siapa orang baik itu wahai Rasul? Orang baik itu madzakarakum billah ta'ala ru'yatuh, kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makanya kalau kalian lihat wajah-wajah orang-orang soleh, Masya Allah luar biasa Pak. Ada di muka nih, Masya Allah sigar-sigar dilihat berataan. Melihat ke sana, ya Allah penemberi marah semua. Itu ya kan wajah mereka tuh wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Masya Allah, pahamlah. Depan.
Wajah yang selalu terbencar nur cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rabbiha nadhirah, karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah, mereka mengaji, mereka selawat, mereka zikir. Yang dicari apa? Keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak tujuan kita hadir di majlis yang dicari, ulun pengen berkah guru fulan beb, ulun pengen berkah habib fulan, ulun pengen berkah Rasulullah. Kenapa beb? Kalau kita meninggal dunia pak, mereka yang akan menuntun buat kita pak. Ya kan, yang ketujuh banyak ngurusi dunia aja. Ya kan, ngurusi dunia aja bahimat. Fafkir wam fin nazar. Berpikir kita hidup di dunia, amunnya ada manfaat, baik matiha. Berbujuran. Ke majelis ada suah, kepada guru ada suah. Jadi perlunya datang kepada guru. Fafkir wam fin nazar. Berpikir kita hidup di dunia, amunnya kada mau mati ja. Bang, baik mati ja. Masjid kada suah, para lang guru kada suah, nah pernah dicari. Urusan dunia aja gawian. Dunia kada di bawah mati, duit kada di bawah mati. Amunnya kada ada duit, mati juga Bang. Jangan jadi napa jasidin wala takun kasaimah. Jangan jadi napa beb, binatang ternak. Binatang ternak, biantolan sapi lah pak. Coba nyaringi, biantolan sapi lah. Patuh kah? Pian suami dan sapi ke masjid kah? Hah? Dengarkan. Ini kadang-kadang rumah parak ke masjid kada mau. Rumah parak lawan masjid ke masjid kada mau. Dengarkan kan, telingannya nama parak nih. Menjaga mau ke masjid, menyemati jangan ke masjid. Timbai ke sungai sana. Pian suah melihat sapi ke masjid kah? Pian suah melihat sapi ke majelis kah? Menyorang kada mau ke majelis, kada mau ke masjid, berarti sama lawan pinter. Jangan sarpu juru jua. Rumah para masjid ke masjid kada suah. Malah kadang-kadang ada orang memulitan di masjid, beburdahan di masjid, baca dalail di masjid, memulitan. Kadang-kadang sengaja muter apa beb, dangdutan sing nyaringan. Iblisnya banyak, setannya banyak, hantunya banyak. Neraka, tahu kah? Neraka. Ada tahu ulun sarik antara. Mbah, Sogun dilawan. Ulun dasar kayak ini menjeramah. Siapa nyuruh pengen ngundang ulun? Ulun sarkan anak juga sudah di kandangan nih. Pasti ini makan ketupat. Jangan-jangan kena sangunya ketupat. Duitnya habis bebeknya bawa ketupat aja lah. Ada orang ajar. Kenapa ketupat dimakan habis? Nah, itu. Ya kan? Jangan pernah jauh. Jangan pak datangi elangi guru. Amunnya sidin meninggal dunia, ziarahi kuburnya. Datang ke kuburnya. Kalau ziarah ke makam orang soleh itu jangan macam-macam. Jar Imam Haddad dalam qasidahnya, ala hayaba khatman zarahum fisidqi wandar ilaihi mu'tali kullu matlubu tayassar. Yalah. Ala ya Allah binadhra min al-ainir rahima tudawi kull ma bi min imradin sagima. Ala ya Allah binadhra. Masya Allah. Sama bacalah. Derepen. Bidang ngangan ini napa ada? Kopiah pina miring-miring. Kebanyakan pikiran pinanya. Tuh, kalau ziarah ke makam orang soleh, duduk, tetapkan hati kita, fokuskan hati kita. Apa yang kita hajatkan mudahan dikabulkan Allah. Duduk. Ya kan? Dan kalau kita ziarah ke makam orang soleh, bujur-bujur, pakai adab, pakai akhlak. Ini ziarah duduk ke makam soleh. Ya Allah, mudah-mudahan berkat guru. Ya Allah, dapat nomor togel ya. Kurang ajar mana? Ya makam orang soleh minta nomor togel. Jangan duduk tuh, makanya Habib Ali Habsyi itu kenapa jadi orang besar? Kenapa jadi orang soleh? Kenapa jadi orang yang luar biasa? Karena taatnya lawan kuitannya luar biasa. Masya Allah. Makanya Sidin itu soleh. Karena sayangnya lawan Nabi Muhammad itu luar biasa pak. Sampai Sidin mengarang qasidah fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaumin hibbi fiha khayyama. Tuh, yalah. Ada qasidahnya lah. Ini mukul terbang mina. Oh, tampar nih. Nya kada disuruh nganga-nganga aja kalian. Wadah pembanyaknya habis. Kok kada ada wadahnya kasihan.
في جنة ما شقني من وصفها إلا لكاو لنحب فيها حيا صلوا على نور الذي أرج السماء فوز من صلى عليه وسلم. Ada kau lagi batuk yang corona pulang. Ali Habsyi itu apa Jersidin? Ulun pengen masuk surga Jersidin bukan karena di surga tuh makanan nyaman-nyaman banyak ada. Bukan karena di surga tuh bidadarinya bunga-bunga kada. Ulun pengen masuk surga kata Habib Ali Habsyi karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di surga tanpa Rasulullah kada ada nyaman juga Pak. Di surga tanpa kehadiran Rasulullah kada ada apa-apanya Pak. Ya Kak. Kenapa jadi surga itu mewah, surga itu luar biasa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita meninggal dunia. Berapapun banyak dosa kita kepada Allah. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum murah dosa maksiat kepada Allah. Di akhirat nanti kata Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, ada manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintaannya Nabi Muhammad kepada kita. Kada ada. Ya kada ada. Orang yang sayang kepada kita selain Rasulullah. Kada ada baik. Ya kan? Mun kita nih sayang-sayangnya kayak itu bener ya. Kadang-kadang cinta lawan Habib, cinta lawan guru dimuntung bener aja. Di belakang menyambati ada jalan yang kayak itu. Di mana? Jembatan Merah. Yalah. Ya jauh tadi itu bang, ada maksudnya datang gak ada guru. Ya kan? Mengaji kan beda sombong, benar ini ke majelis kada mau. Bah nang dilajari sifat 20 jar, ulun hafal jar. Al-Habib Muhammad As-Segaf, Tarim, Hadramut. Umurnya 102 tahun. Sampai ini masih hidup. Mudah sini panjang umur. Wali pak, soleh, ahli ibadah. Kemana-mana ada majelis lawan buku, lawan bolpen. Lawan buku. Ketinggalan. Ampun ulun ketinggal. Mbak. Kemana-mana lah majelis lawan buku. Lawan bolpen. Tulis apa yang diterangkan guru. Apa yang diterangkan tentang nasihatnya. Dicatat nana. Sampai ke rumah mutalaah. Orang soleh ahli ibadah. Kadang mana sombong di majelis. Ini kadang-kadang apa? Guru lawan guru bersaing. Habib lawan Habib bersaing. Kenapa dicari? Hah? Dicari apa? Hah? Dasar bujur. Ya kan? Guru lang guru pada-padanya mengikuti bendera masing-masing. Janganlah. Allah tuh hendak ruhama'u bainahum. Kasih sayang kita semuanya, Pak. Jangan main sana, main sini, sana, sini, sana. Jangan. Duduk kumpul sama-sama cari ilmu. Mengaji. Jangan sombong jadi manusia. Itu. Ya, sudah banyak duit sombong. Lumayan. Miskin sombong, naudzubillah. Sudah miskin karena sombong karena dapat apa aja malaikat gin koler menakoni menyemate. Mun sugih sombong lumayan, duitnya banyak. Pada bapak, ya kan? Makanya baik orang sugih lawan miskin, jalannya gin lain baik. Bujuran, orang miskin tuh baik jalan, ya Allah betunduk aja berhemat. Mencari botol kosong. Mencari aqua kosong, menyadari tandangnya nah aja. Di banyak pinggir nah aja. Yang sugih jalan, biar no, orang sugih. Nah, tapi kayak itu biar miskin, biar sugih mati juga bang. Mati juga, mbak. Cuman sugih punya mati, takunannya banyak. Bisin apa? Ya malaikat, takunan malaikat. Nah, apa ini tadi? Dadak. Amanya. Ada begaya aja. Kalau pira nangis anak orang. Ulun ceramah di Batu Licin sama lebih. Batu Licin memang sama rendah boleh papan. Hanya rendah ulun boleh papan. Anak kan begaya di muka ulun sariki. Jangan begaya. Tamparan nih ulun. Harus menangis. Sekali nyanang menangis tuh abahnya nang undang ulun. Bah. Aduh. Mosia dikurangi orang. Haro bae pian. Begaya aja. Gara-gara begayaan aja. Ya kan.
Ya kan? Duduk dengan orang soleh itu rajin kita nih. Ya kan? Jangan pernah jauh dari mereka. Napa aja yang kita harap Pak? Menyesugih pen mati tetakonannya banyak Pak ya bujuran. Pas mati tak ditakoni malaikat bisin apa ya kam? Aku kata bisi mobil berapa 16 buah aja. Atuh takajut malaikat banyak berapa sini aja. Rumah berapa? Rumah kata untuk sementara ini 85. Kena anu karo pulang bang nanya kata ya. Ditakoni malaikat mati nih. Tanah berapa bisi? 120 hektar katanya. Masya Allah. Napa gawian? Mendustai orang ya. Tenang sugi itu takonannya banyak. Ya kan? Makanya orang sugi ini baik dia masuk surga. Nabi Sulaiman itu sugi, dia masuk surga di antara nabi-nabi yang lain Nabi Sulaiman. Pujuran. Mana miskin? Bah. Malaikat kin, koler mana kone. Bisin apa ikam? Pada dia kata. Pas mati nih lah, lakoni malaikat bisin apa ikam? Pada dia kata. Rumah kin kata selama hidup di dunia diinjami orang kata. Mobil kan ajak minjem lan tetangga kata. Baca malaikat nih mengalihi zaman aku nih jar. Baik masuk surga jar. Nah, dah. Nah, soge berdudi masuk surga dan miskin berdulu. Ulun doakan seberatan buat jembatan merah nih. Mudahan miskin sekampungan. Kan tahu pengen anak miskin kah? Ulun gimana anak soge juga tahu kah? Banyak biar soge mati juga apa dah? Biar merasa jago kah di kampung? Sedikit nempelin orang, sedikit nampar orang, sedikit mencengang orang, mati juga. Polisi gin mati, tentara gin mati, pembakar mati juga. Lain pembakaran sini dibuahannya lalu jangan melihat ke sana bapal nih. Jangan nih pembakar kita nih masya Allah panjang umur luar biasa sih din. Cuma berapakah memberi menyumbang nih kada tahu juga. Jangan-jangan nyumbang benderwara aja. RT gin mati juga, berataan mati Pak. Kalau sudah mati apa yang diharap deh? Kada ada. Allah tuh kada mandang rupa kita Pak, harta kita kada. Biar banyak habis harta kita malaikat kada kawan disogok. 3 miliar kan 10 miliar kan, 10 miliar kan, surga. Kada kawa malaikat tuh kada kawan disogok. Kada kawa mati juga, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa nang pengen gawi selama di dunia? Ini kadang-kadang sudah tua bau tanah anak meninggal dunia. Bawa biaya haji baju tapeh. Ya kah? Baju takwa. Duduk di warung jablay. Sedang mana hidup. Bujuran apa nih ada kah? Hah? Sudah tua giginya tinggal 2. Masih lagi ngadu ayam ya juga. Menjinet ya juga. Jangan hidup di bumi Allah. Menyenang maksiat yang hidup di bumi Allah. Dengarkan pembakal. Pembakal telinganya dengarkan pembakal. Menyadap bakalai di kampung pian yang kaini gawiannya. Katuju obat, katuju babinian aja gawian. Menjinit katuju, ngadu ayam katuju. Ya, jangan hidup di buminya di sini. Jangan hidup di kampung sini. Usir jangan keluarkan sana. Ini buminya miliknya Allah. Jangan main-main hidup di buminya Allah. Ada supan kita lawan Allah. Ada supan kita lawan Rasulullah. Ada supan kita lawan Nabi. Nabi menangis. Yang dipikirkan kita umatnya. Yang diberikan keselamatan umatnya sampai beliau mengatakan ma min saukatin yusaku biha ummati illa wajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun kata Rasulullah yang menembus kulit umatku kata Nabi Muhammad terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Rasulullah. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintanya Nabi Muhammad kepada kita? Ini kita kadang-kadang bermodel benar ya. Ya kan menjadi orkesan dangdutan karaoke berjoget berhemat sudah tua bau tanah. Menang soge banyak misi duit, menyawer bahiman. Orang doakan yang ketujuh orkestra berdangdutan menyawer mudah lekas mati. Amin. Nah banyak nama amin kan. Kalau mau juru-juru kesana apa kita hidup nih Pak? Kesana apa? Punya mati apa? Biar sugih kah? Kaya raya kah? Duitnya banyak? Ya kah? Punya mati? Kuku BUBU RAN ran kuburan juga ya biar bungas kagak ada bungas kayak kuburan juga sama aja ya biar ada bungas mbak bang kuburan juga ya yang asalnya kita mandi Pak sorangan kalau sudah mati dimandi orang kita Pak mbak bang mandi di padang mandi di sungai kalau sudah mati dimandi orang kita Pak adalah orang mandi jenazah di sungai.
Jenazahnya dibawa ke sungai, caburakan ke sungai adalah. Ada kalau di jembatan merah nangka itu. Kada ada. Dandak di rumah diangkat kita begamat, dimandii di teras rumah. Ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang kanan, ada yang kiri. Dimandii pakai gayung, disiram begamat kita menyiram. Adalah orang mandi jenazah pakai semprotan mobil tuh. Semprotan cuci mobil tuh. Kada ada, biji mata kita bacol namanya itu. Itu kencang mana tarikannya tahu kah? Gigi kita hambur namanya itu baik. Bapak, kada ada. Kalau sudah mati apa yang diharap? Sudah terbujur kaku pak awak kita. Lagi apa yang diharap? Ulun pengen ke masjid beb, ulun pengen ke mushola beb, ulun pengen salawatan, ulun pengen sholat beb. Ya kah? Alam ya'lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Sampai kapan kita mau sadar? Kalau saudara mati, kena penyakit, kena ujian dari Allah, cobaan dari Allah, hanya ingat dari Allah. Lagi sehat, orang jablay rencak. Ya kah? Dengar kan? Menjadi yang sarik berarti merasa toh. Mandi kita baik, tuntung dimandi disabuni, pakai rinso. Kada orang mandi jenazah pakai rinso bahapal nih. Rinso itu panas. Tahu gak orang sudah mati sudah disiksa ulang bahapal. Menentung itu apa beb? Baju nang harat, nang bagus, nang mewah, nang harganya jutaan, ratusan ribu, amanya mati digunting orang, krek, krong. Habis. Kayak apa ketika kita lahir di muka dunia ini, baru lahir, hanya lahir ke muka dunia, kayak tujuan ketika kita meninggal dunia, apa yang dibawa? Ada dana apa? Kita lahir ke dalam apa sampai kita meninggal apa yang dibawa? Ada. Diangkat kita tutung mandi, diandak, deken kapan? Sudah bandakan, uyah wadi. Lawan Royko. Ada mana ada orang jenazah diandak Royko bahapal aneh. Ya kan? Andak mulai kita dibungkus. Ya kan? Baju nang harat dilepas. Mau kena nang bagus, nang merek basmah nang larang, boy. Baju syar'i nang larang nang harga 750, nang harga 460, nang harga 2,5, boy. Namanya mati, cabut orang. Dibuka orang baju orang. Babang, dibuat deh kain kapan ukurannya 1,5 meter mun kurus. Mun lamak 3 meter. Mun lamak dijuluk 1,5 meter pas parutnya kelihatan. Ada muat. Ya kan? Diangkat kita kendaraan yang harat yang bagus. Pajero, Fortuner, Innova, Alfamart, Alphard, maaf salah. Alphard amanya mati keranda. Diandak di keranda, bagamat kita mangkat, dibuat di keranda. Adalah orang mangkat jenazah bahampas. Kada ada kasihan orang yang diangkat bagamat diandak di keranda. Mulai ditutupi diandaki kembang di atas. Kembang di atas diandaki. Iya ya. Meninggal seorangan kita dibawa ke kuburan dibacakan orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ting ting. Ting tak ting ting. Nah, dibawa kita ke kuburan, sudah parak ke kuburan, mulai keranda kita dibuka tutupnya. Ya kah? Andak di kuburan. Sorangan karena menggawe. Biar rumah harat, rumah bagus, berkeramik, bermarmer adalah kuburan bermarmer. Hai, saut ditampar nih. Adakah kuburan berkeramik? Kada ada. Adakah kuburan bermarmer? Kada ada. Ada kuburan ber-AC? Kada ada. Kemana menyucuk? Kada ada. Nyemati. Kuburan. Kadap. Ya kah? Ulat banyak. Belatung banyak. Hantu banyak. Mbah. Mati. Tutupi orang kita bah. Ya kah? Orang yang sayang lawan kita ketika roh berpisah lawan jasad. Ya kah? Ditumpuk kita nah. Berjajak behimatna aja. Nah, anang pulau loncat menjajak. Ya kah? Behimat. Sudah itu nababib tertutup seberatan. Hanyar kembangnya diandak di atas pulang. Sudah itu nababib hanyar dibacakan talqin. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita diciptakan daripada tanah. Akan kembali kepada tanah. Ya, jangan bermainan. Kita diciptakan dari tanah, akan
akan kembali kepada tanah. Orang yang ketujuh maksiat lawan Allah, ketujuh ke orang jablay, ketujuh menjinet, ketujuh obat, ketujuh main judi, berarti orang itu diciptakan daripada tanah sengketa. Tapi punya rajin ibadah, ke masjid rencak, ke majelis rencak, selawatan rencak, sembahyang 5 waktu kada pernah lepas, salat tahajud pernah juga, berarti orang itu diciptakan daripada tanah sertifikat. Ya kan tahu Bang. Makanya jangan ketujuh maksiat aja lawan Allah. Apa gerak-gerik pian al-yawma nakhatimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Napa yang pian langkahkan kaki pian, napa yang pian lihat, napa yang pian gawi di tangan pian, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Siapa yang menolong kita di akhirat? Allah. Siapa yang menolong kita di surganya Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan menolong kepada kita kalau kita menolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan minta harta lawan kita, Pak. Karena minta harta orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Al-Haib Al-Habsyi, Guru Ridwan Muhammad Kapuh, ya kah? Muhammad Kapuh, beliau meninggal dunia tidak meninggalkan harta yang banyak, mobil yang harat, yang beliau tinggalkan santri-santrinya di mana-mana. Semuanya jadi orang alim, semuanya jadi orang soleh berkat doa gurunya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, 253 tahun beliau meninggal dunia. Beliau tidak meninggalkan rumah yang mewah, mobil yang harat, tidak. Santrinya di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang menolong kita? Mereka semuanya orang soleh. Siapa yang menolong kita di surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di waktu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Apa tujuannya? Ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada dalam rumah, kumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, kumpul di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tahu kalau Rasulullah keluar daripada rumahnya, aku akan dibunuh oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Pertolongan dari Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, biar jangan keluar rumah wahai Rasulullah. Jangan keluar rumah wahai Rasulullah. Kaum kafir Quraisy ingin membunuh pian wahai Rasulullah. Biar aku aja yang keluar daripada rumah ya Rasulullah. Biar aku aja yang dibunuh wahai Rasulullah. Biar aku meninggal tidak apa-apa wahai Nabi Muhammad. Yang penting biar selamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wahai Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, biar saya saja yang keluar, kata Rasulullah. Pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Muhammad keluar daripada rumahnya, waja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa'anshaynahum fahum la yubsirun. Dibutakan mata mereka oleh Allah, dihalangi dinding, ditutup itu dinding-dinding oleh Allah, sehingga ketika Nabi Muhammad keluar daripada rumahnya, tidak ada satu kaum kafir Quraisy pun yang melihat Nabi Muhammad ketika keluar daripada rumah. Pertolongan dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah tujuan kita hadir, duduk, mengenang salah satu mereka pada aulia Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ayu julasaina khair, siapa orang baik itu wahai Rasul? Man takarakum billahi ta'ala ru'yatu wa zada fi ilmikum mantiqu. Mereka adalah orang yang menambahkan, memberikan ilmu-ilmu yang baik kepada kita. Al-Imam Ibrahim Al-Hawas, beliau mengatakan dawaul qalbu hamsa asya, obatnya hati itu ada 5 perkara. Di antara 5 perkara itu wa mujalasatu sholihin, duduk dengan orang yang soleh. Duduk dengan mereka, mengaji, mencari ilmu dengan mereka, para orang-orang yang soleh, merupakan keberuntungan buat kita yang sangat luar biasa, Pak. Jangan cuma ketika kita meninggal dunia orang soleh kita menangis di hadapan jenazahnya. Jangan ketika kita sudah orang soleh ketika anda Pak itu, ya Pak. Dulu tuh Pak guru apa tuh? Kenapa jadi orang-orang yang soleh itu jadi pangkatnya, derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala? Karena takdim lawan gurunya itu luar biasa, Pak. Bujuran. Takdim lawan guru itu luar biasa. Mengaji mencari ilmu itu bujur. Wah, ini kadang-kadang guru belum tentu makan, belum tentu minum. Ya kan? Nang lain mahantop. Habis. Wah ini itu. Makanya, Pak. Ada nang wah ini jam menelepon guru, undang-undang guru, ada nang pakai HP, wah ini rencak. Meneleponi lawan guru. Ada nang WA bagus lumayan. Ada nang miss call kurang ajar.
Ulun ini berapa kali di meskol orang? Benar diangkat dimati. Benar diangkat. Nang undang Habib. Habib jadi meskol. Habibnya disuruh nelpon. Ini kan habis bulsa kapan itu ya? Mbah. Ya kan? Ini akhlak. Ini adab. Muhammad Idris Asy-Syafi'i menyedatang kepada Imam Malik bin Anas. Ya kan? Gurunya. Ya kan? Mengetuk lawangnya kan wani baik. Mengetuk lawang nak masuk ke rumahnya. Ya kah? Ada wani. Nanda mendatangi gurunya Imam Malik bin Anas. Ya kah? Ada wani yang ngetuk lawang. Duduk di muka lawang. Sampai Imam Malik keluar. Wah ini kada. Rumah Habib digendah bahimat. Hanjar goreng. Tok tok tok. Beb. Tok beb. Assalamualaikum. Kurang aja ketupat. Kamu haulun kayak ketupat. Bulik dari kandangan. Tinggal bagus juga sedikit. Iya kah? Terakhir pernah undangan lu bila julungnya duit. Bila julungnya kitab diberi. Masya Allah datang ke rumah Habib Ali bin Ja'far terus mbak duit 1 koper pak. Apa jadi Habib Muhammad bin Al-Walimiki? Ya Habib Ali, ini duit pian ambil, pian beli rumah ya Habib, pian bangun rumah yang bagus beb. Agar kalau ada tamu Habib merasa enak, merasa senang, merasa nyaman di rumah Habib. Masya Allah, enggih Habib Muhammad, terima kasih banyak. Boleh Habib Muhammad bin Al-Maliki itu duit dibagi oleh fakir miskin. Habis dibagi oleh fakir miskin. Masya Allah, aku takut kalau aku dihisab oleh Allah, aku tidak membawa apa-apa lahir ke dunia ini sampai mati pun aku tidak ingin membawa apa-apa kata beliau. Itulah mereka orang-orang yang saleh. Koreksi diri kita masing-masing. Al-Kayyis semandada nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Inilah tujuan kita hadir, mengambil berkah daripada mereka orang-orang yang saleh. Makanya kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, amin. Segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dengan mereka para aulia di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan rajanya aulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami ya Allah. Muliakanlah roh kami agar kami bisa mandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa subhanallahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.